Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa addim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'du, para pengunjung Taman Surga, pada hadirin jamaah penggemar sholawat burdah rahimakumullah, panjatan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat karunia dan hidayahnya. Alhamdulillah kita masih diberikan panjang umur, sehat walafiat, dapat melaksanakan kegiatan rutin kita setiap hari Ahad di Masjid Agung Baitur Rahman. Setelah kita awali tadi dengan pembacaan sholawat burdah, kemudian dilanjutkan dengan pengajian dan ditutup dengan sholat duha dan terakhir pembacaan mahalul qiyam. Mudah-mudahan amal panjenengan semua diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan menjadi sebab segala dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya ila akhir zaman. Kita sekarang masuk di bulan Rabiul Akhir, atau masih kita namakan Ba'dal Maulid. Biasanya orang kalau undangan-undangan itu tidak ngomong Rabiul Akhir, Bu, ya. Ngomongnya Ba'dal Maulid. Karena bulan yang dekat dengan Maulid itu kecipratan Maulid. Hingga orang-orang yang hadir dalam pengajian Maulid itu sering ditulis Ba'da Maulid. Dan kita termasuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan karunia Allah, anugerah terbesar. Kula panjenengan tidak pernah meminta menjadi umat Nabi Muhammad, tapi kita termasuk orang yang diberikan kekhususan oleh Allah. Kita termasuk mendapat kehormatan. Kenapa? Karena kita menjadi umat Nabi Muhammad. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qala Allah ta'ala, thumma awrasnal kitaba alladhina astafaina min ibadina. Ulah panjenengan ini mendapatkan warisan. Apa warisan itu? Apa itu harta? Tidak. Allah berfirman, kami mewariskan kepada kalian yaitu Alkitab, yaitu Al-Quranul Karim. Kita tidak pernah minta mendapatkan Al-Quran, tahu-tahu kita mendapatkan yang namanya Al-Quran. Yang dengan Al-Quran ini kita akan menjadikan sebagai pedoman, sebagai panduan hidup kita. Kalau panjenengan ingin selamat dunia akhirat, panjenengan ingin mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, maka tidak ada jalan kecuali dengan berpegang pada Al-Quran. Bahkan bukan hanya itu, dilanjutkan alladzina astafaina min ibadina. Allah juga memilih, kami Allah juga memilih min ibadina, dari di antara hamba-hamba Allah.
Nah, ini juga kehormatan yang kedua. Di samping kita mendapatkan warisan Al-Quran, yang namanya warisan itu tidak pernah kita mengusahakan, kan betul ya? Kita dapat warisan tahu-tahu dapat karena hubungan kita dengan keluarga kita. Ini kita juga dapat warisan Al-Quran, kita tidak pernah milih, tahu-tahu sama Allah kita ditunjuk sama Allah. Bukan hanya itu, kita juga dipilih oleh Allah menjadi hamba-hamba pilihan. Menjadi siapa? Menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab menjadi umat Nabi Muhammad ini merupakan kehormatan, dan kita mendapatkan kemudahan-kemudahan dari Allah. Dengan barokahnya kita menjadi umat Nabi Muhammad. Makanya nanti ketika manusia ini digiring, sebagian masuk neraka, sebagian masuk surga, maka nanti pintu surga itu tidak akan dibuka. Tidak akan dibuka sebelum Rasulullah yang masuk pertama kali dan rombongan umatnya yang ada di belakangnya. Alhamdulillah. Jadi yang masuk surga pertama itu Rasulullah dan umat Nabi Muhammad. Tidak hanya itu juga, nanti yang akan mendapatkan pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar. Padang mahsyar itu gambaran panjenengan kalau pernah Arafah ya, teng Mekah ya, ketika tanggal 9 Arafah, 9 Dzulhijjah itu orang dikumpulkan, itu gambaran padang Arafah. Mulai zamannya umatnya Nabi Allah Adam alaihissalam sampai umatnya Rasulullah ila yaumil qiyamah. Itu nanti kita akan dikumpulkan di satu tempat sebelum datang keputusan Allah. Itu suasananya menegangkan, suasananya mengerikan. Di saat itu Nabi kita Muhammad akan mendatangi umatnya, akan menunggu umatnya. Jika para sahabat ketika bertanya, ya Rasulullah, di mana aku menemukan engkau ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, tunggu aku di Sirat. Kalau tidak ada di Sirat, tunggu aku di Mizan, di tempat timbangan amal. Itu Nabi nunggu. Siapa tahu dari umatnya nanti ketika ditimbang amalnya, amal buruknya lebih banyak, Nabi siap-siap, ditunggu di Mizan. Kalau di Mizan tidak ada ya Rasul, tunggu aku di Telaga Haud, telaga yang luas, yang apabila kita minum dari Telaga Haud itu kita tidak akan haus selama-lamanya. Jadi kita ini dapat pilihan dari Allah. Kita tidak pernah milih kita lahir di Banyuwangi. Bayangkan kalau kula panjenengan lahir teng Amerika ya. Saya kita belum tentu ya Islam, tapi alhamdulillah kita ini termasuk dipilih sama Allah. Punya orang tua-tua kita sudah masuk Islam. Di negeri Indonesia yang kita cintai datang para wali songo yang menyebarkan dakwah, yang dengan dakwah itu Islam termasuk negeri yang paling besar mayoritas Islam sedunia. Tidak ada umat Islam terbesar melebihi Indonesia. Karena barokahnya siapa? Karena barokahnya Rasulullah, di mana keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah dari Hadramut. Di Wali Songo itu sebetulnya ulama-ulama Hadramut. Para Wali Songo itu ulama-ulama Hadramut yang ada di Tarim. Mereka mengadakan perjalanan berdakwah, singgah di India, di Gujarat, India. Makanya kalau dalam sejarah ditulis penyebar Islam pertama di Indonesia, saya waktu SD itu ditulis dari Gujarat, India. Itu salah, bukan dari Gujarat, India. Dari Yaman, dari Hadramut, mampir ke Gujarat, India, dakwah di sana. Dari sana berangkat lagi sampai ke Indonesia. Disitulah nanti yang akan kita temukan para aulia utis'ah, wali-wali songo. Itu yang berjasa buat Indonesia. Siapa mereka? Mereka adalah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya panjenengan kalau lihat Pangeran Diponegoro itu pakai imamah ya, itu ngikuti Kanjeng Nabi. Termasuk yang pertama kali
membabat alas Jawa. Babat tanah Jawa itu ya kalau kita kenal namanya Syekh Subakir ya. Itu sebetulnya karena orang Jawa susah mengucapkan Syekh Abu Bakar, disingkat Syekh Subakir. Itu dari keturunan Rasulullah, dari bangsa Syekh Abu Bakar bin Salim. Jadi mereka semua yang pertama kali berjuang adalah dari keturunan Rasulullah atas barokahnya daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita dipilih menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tentunya dengan itu kita akan mendapatkan kemudahan-kemudahan. Sekarang kita sudah alhamdulillah terima warisan Al-Quran. Kita sudah menjadi umat Nabi Muhammad. Tinggal bagaimana Al-Quran ini dan menjadi umat Nabi Muhammad ini kita gunakan sebaik-baiknya. Ibarat orang hidup ya, kita ini dikasih pedoman sama Allah, buku panduan yaitu Al-Quran. Maka sangat wajar sekali yang memahami tentang kehidupan kita di dunia nanti, di sini di dunia, di akhirat kelak adalah Allah, karena yang menciptakan kita adalah Allah. Kalau panjenengan beli motor mereknya Honda, maka nanti panjenengan dikasih buku panduan dari mana? Dari Honda, tidak mungkin dari Suzuki ya. Karena yang bikin Honda ya orang Honda, maka bukunya panduannya dari Honda. Kalau kita ikut panduannya, maka motor kita akan awet karena sudah ada panduannya. Begitu juga hidup, yang bikin panduannya Allah, yang punya alam semesta Allah. Allah atur kita dengan Al-Quran, tujuannya bukan tambah susah kita. Justru dengan Al-Quran itu hidup kita akan selamat dunia akhirat kalau kita ikuti Al-Quran. Itu logikanya seperti itu. Jadi jangan dipikir orang ikuti Al-Quran tidak enak. Makanya kehidupan dunia ini, di alam semesta ini, kebanyakan mereka-mereka yang menyimpang dengan nilai-nilai Al-Quran itu akan kacau balau. Dulu pernah kita dengar namanya negara Uni Soviet, negara yang berpedoman apa? Anti Tuhan, hancur. Sebetulnya negara-negara barat itu masih bingung bagaimana dia membentuk satu cara pedoman di dalam kehidupan mereka. Dan tidak heran banyak sekali negara-negara yang bukan Islam sekalipun mereka itu mengambil nilai-nilai Al-Quran, mereka terapkan dalam negaranya. Banyak sekali, cuma kan mereka tidak mengatakan. Kalau dunia ini tatanannya tidak diatur oleh Allah, atau manusianya tidak mengikuti aturannya Allah, pasti akan terjadi yang namanya tabrakan, akan terjadi yang namanya musibah. Ibarat kalau kita ambil gambaran yang gampang, seperti panjenengan naik motor, di situ akan ada aturan lalu lintas namanya rambu-rambu. Ketika warna merah kita harus berhenti, dilarang. Ketika warna hijau kita harus berjalan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya tidak terjadi namanya kecelakaan. Yang namanya manusia ini kan punya kepentingan sendiri-sendiri. Saya kalau kepingin perjalanan, saya pengen cepat sampai. Kalau perlu tidak perlu ada hijau. Yang lain juga seperti itu, punya tujuan, punya kepentingan. Kalau tidak diatur akan terjadi tabrakan. Begitu juga aturannya Allah. Rambu-rambu kehidupan ini harus diatur oleh Allah yang tidak punya kepentingan. Maka diaturlah tujuannya supaya tatanan masyarakat itu akan selamat, akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Kemudian dilanjutkan, tatkala kita sudah menerima Al-Quran, ya, kita menjadi umat Nabi Muhammad, kemudian disebutkan oleh Allah, faminhum dhalimun li nafsi,
Namun ternyata ada sebagian orang ketika dia mendapatkan Al-Quran, tapi dia itu termasuk orang yang dolim terhadap dirinya. Apa itu dolim? Lawan dolim itu artinya adil. Orang yang adil itu orang yang menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu adil. Kalau dolim orang yang tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, mereka dolim. Kalau kita kaitkan dalam Al-Quran tadi itu, mereka yang melaksanakan Al-Quran tapi di sana sini banyak kekurangannya. Kata Sayyid Muhammad Al-Maliki, wa huwal mufarritu fi fi'li ba'dil wajibat. Mereka yang kadang-kadang gampangkan, meremehkan daripada sebagian kewajiban-kewajiban. Jadi orang yang dolim nafsi, contoh, mereka sholat tapi sholatnya asal-asalan. Ini namanya mufarritu ba'dal wajibat. Mereka sholat tapi sholatnya banyak kelirunya, banyak kesalahannya. Atau al-murtakibu li ba'dil manhiyat, atau mereka kadang-kadang melakukan sesuatu yang dilarang, ngomongkan orang, sesuatu yang dilarang oleh Al-Quran masih mereka lakukan, walaupun tidak secara semuanya, sebagian saja. Intinya wahuwaladzi khalata amalan salihan wa akhara sayyan. Artinya orang yang dikatakan apa itu orang dolim li nafsi, orang yang mencampur adukkan antara yang baik dan yang buruk. Ada enggak? Banyak ya, mungkin termasuk saya. Jadi antara yang baik dan buruk ini jadi satu, campur baur. Kalau bahasanya yang gampang, orang yang keburukannya itu mengalahkan kebaikannya. Dia kadang-kadang berbuat baik, tapi berbuat buruknya lebih banyak daripada berbuat baiknya. Kemudian yang kedua, wa minhum muqtasidun. Kelompok yang kedua ini adalah muqtasidun, kelompok pertengahan. Siapa mereka? Al-mu'addilil wajibat, mereka yang terus-menerus istiqomah dalam melaksanakan yang wajib. Sholat 5 waktu tidak pernah ditinggalkan kecuali ada udzur syar'i, meninggalkan yang diharamkan oleh Allah. Namun terkadang dia meninggalkan sebagian sunnah. Kadang-kadang tidak melakukan sholat tahajud, tidak melaksanakan sholat ba'dal maghrib. Yang sunnah-sunnah itu mereka tinggalkan. Pokoknya mereka melaksanakan yang wajib, tapi kadang-kadang meninggalkan sebagian yang disunnahkan. Dan kadang-kadang mereka melakukan sebagian yang dimakruhkan. Makruh itu dikerjakan tidak berdosa, tapi kalau ditinggalkan dapat pahala, itu makruh. Kadang-kadang mereka melakukan yang makruh. Ini namanya kelompok muqtasidun. Tapi secara garis besar mereka itu antara yang baik dan yang buruk itu lebih besar yang baiknya. Kalau dinilai itu, kalau yang mutholim li nafsi itu nilainya 5, masih kurang. 6 kan cukup, kalau panjenengan sekolah 6 cukup. Tapi kalau muqtasidun nilainya itu sudah 6 sampai 7, sudah lulus. Tapi kalau yang dholim li nafsi itu masih belum lulus. Dan yang ketiga kelompok sabiqum bil khairat, wa minhum sabiqum bil khairat, orang yang paling terdepan dalam urusan kebaikan. Nah, ini orang-orang yang sudah pelopor-pelopor kebaikan. Siapa mereka? Dari para nabi, para aulia, para sholihin, syuhada. Itu mereka hidupnya hanya untuk akhirat. Walaupun panjenengan melihat mereka itu sebetulnya dohirnya di dunia, ya kan? Tapi sebetulnya akal mereka ada di alam akhirat itu. Ajsamuhum fid dunya wa uquluhum fil akhirat. Mereka dohirnya itu di dunia, ketemu sama panjenengan, panjenengan selamat. Tapi pada hakikatnya pikiran mereka, ruhnya mereka, hatinya mereka selalu dekat sama Allah, selalu berada di alam akhirat. Inilah kelompok sabiqum bil khairat.
Sabiqum bil khairat ini mereka apa? Jelaskan oleh Sayyid Muhammad Al-Maliki, merekalah yang melakukan kewajiban secara sempurna, nilainya 10, meninggalkan yang diharamkan, bahkan yang makruh sekalipun ditinggalkan, melaksanakan semua yang sunnah, bahkan mereka melakukan suatu yang mubah sekalipun untuk tujuan akhirat. Artinya seperti ini, orang yang sudah sampai pada maqam sabiqum bil khairat, mereka melakukan yang mubah seperti makan, minum, tidur, tapi pada hakikatnya makan tidur mereka hanya untuk ibadah kepada Allah. Mereka meninggalkan yang mubah kadang-kadang, walaupun andai kata itu dibolehkan dalam syariat, mereka khawatir. Contoh, orang kalau udah sabiqum bil khairat nih, makomnya, kedudukannya, mereka tidak mau ngejar dunia terlalu, tidak mau punya mobil banyak-banyak. Bukan mereka tidak bisa beli, mereka bisa. Khawatir kalau beli mobil 2, nanti kepikirannya mikirin mobil. Apalagi kelompoknya para nabi seperti Rasulullah ya. Jangankan kendaraan, zaman dulu tidak ada mobil ya. Dulu tuh onta, kuda. Nabi itu lebih mementingkan meninggalkan dunia dan seisinya, lebih milih hidup di dalam sebuah rumah yang sederhana dengan tidur di atas pelepah daun pohon kurma. Walaupun Nabi Muhammad itu andai kata mau, Allah sudah mempersiapkan kekayaan, ditawarkan itu gunung-gunung untuk menjadi emas. Andai kata ingin lebih kaya dari Nabi Sulaiman, oh Nabi bisa kaya, tapi Nabi milih hidup dalam keadaan miskin. Ini contoh orang yang sudah memahami tentang hakikat hidup di dunia, menganggap dunia ini urusan sepele, tidak membesar-besarkan urusan dunia, terlalu kecil kalau dibandingkan daripada kenikmatan akhir. Hadirin para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu dilanjutkan dari ayat ini, biidnillah dzalika huwal fadlul kabir. Semua kelompok-kelompok tadi itu semua atas izin Allah. Ya. Dan ini dzalika huwal fadlul kabir, dan ini merupakan karunia Allah yang besar. Kenapa kita mendapatkan karunia Allah? Maka 3 kelompok tadi itu yang disebutkan, mereka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Jangan mungkin tanya, loh apakah orang yang dolim di nafsi termasuk orang yang dimasukkan ke surga? Iya, ini ayat Quran ini. Mereka dimasukkan ke dalam surga, jannatu adnin. Mereka nanti akan dimasukkan ke dalam surga, namanya jannah adnin. Yadkhulunaha, mereka akan masuk ke dalam surga, menerima kenikmatan-kenikmatan surga. Yuhallawna fiha, nanti mereka akan diberikan gelang-gelang min asawiro, dari gelang-gelang emas. Seperti panjenengan kalau masuk surga itu malaikat siap, kita nanti tangannya akan dimasuki gelang emas. Min zahabin, dari emas. Walu'lu'ah, dari intan permata. Jadi orang-orang nanti yang akan masuk surga akan diberikan gelang emas dan intan permata. Walibasuhum fiha harir, kemudian akan diberikan pakaian surga. Jadi pakaian surga khusus. Kalau orang masuk penjara pakaiannya juga khusus ya. Surga juga begitu, dikasih pakaian terbuat dari sutra. Kalau di dunia sekarang orang laki pakai sutra hukumnya haram, Pak ya, tidak boleh. Orang laki kalau di dunia pakai emas haram hukumnya. Kalau orang perempuan tidak apa-apa. Jadi kalau ada orang laki pakai gelang emas, anting emas, hukumnya haram. Pakai baju sutra haram. Tapi kalau di surga tidak ada haram juga, bebas. Mau laki mau perempuan boleh. Kemudian wa qalul hamdulillah alladzi adhaba 'annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Kemudian sebagian mereka begitu dimasukkan ke surga sama malaikat, sudah diizinkan sama Allah masuk surga. Ada sebagian kelompok ketika dimasukkan ke surga itu
Mereka mengucapkan apa? Alhamdulillah. Wa qalu, mereka berkata alhamdulillah, segala puji bagi Allah, allazi adhaba annal hazan, yang telah menghilangkan daripada kami kesedihan. Nah, ini pertanyaannya, kenapa kok mereka setelah masuk surga mereka ngomong alhamdulillah? Ya, kalau alhamdulillah memang wajar ya, tapi mereka mengatakan telah menghilangkan daripada kami kesedihan. Berarti sebelum masuk surga mereka sedih, mereka gelisah, mereka bingung. Inna rabbana laghafurun syakur, sesungguhnya Tuhan kami ini maha pengampun dan maha memberikan kasih kepada hambanya. Ini menarik di sini, makanya dijelaskan 3 kelompok tadi itu, kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, mereka masuk surganya itu bermacam-macam ternyata, Pak. Jadi orang masuk surga itu satu, yang pertama, kalau kelompok sabiqum bil khairat dari Nabi itu, mereka masuk surga yadkhulunal jannah bighairi hisab, tidak pakai dihisab. Jangan dikira para nabi itu begitu masuk malaikat disetop sama malaikat, ayo amalnya ditimbang dulu, tidak ada istilahnya. Langsung, tidak akan mengalami kesedihan, tidak akan mengalami yang namanya karantina di padang mahsyar kepanasan, tidak ada. Karena ini kelompok-kelompok terdepan dalam urusan kebaikan, diberikan jalur khusus. Berarti kalau panjenengan kalau mau keluar negeri, kalau tamu-tamu VIP, presiden, menteri yang sudah ada visa undangan, ya tidak sama dengan orang awam kalau mau keluar negeri. Kalau panjenengan saya mau keluar negeri ditanya, visanya mana, dilihat dulu, uangnya berapa, tujuannya mau apa, birokrasinya ruwet. Tapi kalau orang-orang yang memang khusus, maka dia akan diberikan kemudahan-kemudahan. Termasuk para nabi itu akan dimasukkan ke dalam surga, yadkhulunal jannah bighairi hisab. Termasuk kita bisa kelompok-kelompok orang yang sholat berjamaah istiqomah itu dijamin yadkhulunal jannah bighairi hisab. Orang kalau istiqomah sholat berjamaah. Adapun kelompok kedua muqtasidun, yadkhulunal jannah birahmatillah, dengan rahmat Allah. Karena orang masuk surga itu bukan karena amal ibadah. Tidak ada, kita kalau mengukur antara amal kita dengan pahala yang dikasih Allah, tidak imbang. Ibadah kita umpamanya 70 tahun dah sekalipun, mau dibandingkan dengan kenikmatan surga, itu tidak akan sama. Masih ada kebijaksanaan Allah, kasih sayang Allah untuk memasukkan kita ke dalam surga, bukan karena amal kita. Amal itu hanya cara kita untuk mendapatkan rahmat, tapi bukan itu jaminan kita. Maka orang yang muqtasidun itu masuk surga karena rahmat Allah. Kalau kelompok yang ketiga yang masuk surga, yaitu dholimun li nafsi, lewat mana ini? Kalau kelompok kedua muqtasidun itu sebagian ulama mengatakan mereka masuk surga tapi dihisab dengan hisab yang mudah, tetap dihisab, ditimbang, tapi hisabnya tidak susah. Kelompok yang ketiga ini dholimun li nafsi, orang yang nilainya kurang, yang kadang-kadang melakukan sesuatu yang buruk, mereka itu masuk surga bi syafaati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ngomong Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, seorang yang didoakan Rasulullah menjadi ahli dalam mentafsirkan Al-Quran. Jadi orang-orang yang amalnya kurang ini butuh syafaatnya Rasulullah. Karena kalau kita ngandalkan sholat kita, apa sholat kita sudah khusyuk, sudah sempurna? Kalaupun sudah kita lakukan sholat, apakah rukunnya, apakah sunnahnya sudah kita lakukan? Kan kita tidak bisa menjamin. Haji kita, umroh kita, ya, semuanya kita tidak bisa menjamin. Maka disinilah kita membutuhkan namanya syafaat. Dan Allah memberikan izin kepada Nabi Muhammad. Satu-satunya hamba Allah yang dikasih izin oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada umatnya adalah Rasulullah. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Kelak nanti engkau akan aku berikan satu pemberian
yang mana pemberian itu akan membuat engkau puas, dan tidak ada kepuasan Nabi Muhammad melainkan kalau umatnya semua masuk ke dalam surganya Allah. Dalam ayat lain dikatakan, asa ayyab'atsa rabbuka maqaman mahmuda, kelak nanti mudah-mudahan aku akan memberikan kepada engkau, Tuhanmu Allah akan mengutus kepada engkau, dan engkau akan menjadi seorang yang memiliki kedudukan yang terpuji. Para ulama menjelaskan bahwa ini termasuk adalah yang dimaksud adalah syafa'atul udma. Nah, ini syafaat. Makanya nanti panjenengan ketika masuk di alam mahsyar, tadi sampai saya lupa, mohon maaf. Tadi kan dikatakan mereka mengatakan alhamdulillah alladzi adhaba annal hazan. Orang yang zalim nafsu ini masuk surga, tahu-tahu dia ngomong alhamdulillah saya sekarang hilang kesedihan. Berarti sebelum masuk surga dia sedih enggak? Sedih, gelisah. Kenapa? Dijelaskan oleh Sayyid Muhammad Al-Maliki, mereka itu akan dipenjara. Orang yang zalim di nafsi tadi itu ya, mereka tuh idza hubisa fil mahsyar, akan dikarantina di padang mahsyar menunggu keputusan Allah. Belum ditentukan ini orang masuk surga apa neraka, belum, tapi dikarantina. Orang yang amalnya kurang nanti ditempatkan khusus. Kalau orang yang sabiqun bil khairat muqtasidun sudah masuk. Ini yang orang yang amalnya kurang dikarantina di padang mahsyar, linuqsani halihi an sabiqi wal muqtasid, karena mereka banyak amalnya kurang. Asabahu hina idin alham wal hazan, kemudian mereka tertimpa kesedihan, kegelisahan, kesumpekan di padang mahsyar. Kemudian di saat itulah nanti datang Nabi Muhammad SAW atas izin Allah untuk memberikan syafaat kepada umatnya, sehingga ketika mereka dikarantina kemudian dibebaskan dari karantina itu, kemudian digiring masuk surga, mereka mengucapkan alhamdulillah alladzi adhaba annal hazan. Inilah perannya Rasulullah ketika di padang mahsyar. Makanya kata Imam Nawawi dalam kitabnya, syafaat itu ada 5. Yang terakhir ya, syafaat itu kata Imam Nawawi ada 5. Pertama, syafaatnya Rasulullah ketika membebaskan umatnya di padang mahsyar. Itu tadi, orang yang mengalami kurang amalnya, sedih di padang mahsyar, dan tidak ada satupun yang diizinkan oleh Allah kecuali Rasulullah. Jadi di saat itu digambarkan dalam sebuah hadis, Rasulullah sujud di padang mahsyar itu. Rasulullah sujud minta sama Allah. Kemudian Allah mengatakan, ya Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepadamu, was'al tu'ta, kamu minta apa, kata Allah, akan aku berikan kepada engkau. Wasfa' tu syafa', kamu minta syafaat untuk umatmu, berikan syafaat kepada umatmu. Itu terjadi di yaumil mahsyar, dan ini khusus untuk Nabi Muhammad, tidak ada yang lain. Itu yang pertama. Kemudian syafaat yang kedua kata Imam Nawawi, Rasulullah itu bisa dengan syafaatnya memasukkan orang ke dalam surga yang seharusnya dia masuk surga lewat timbangan amal. Ada seorang orang masuk surga kan ditimbang amalnya. Wa amman saqulat mawazinu fa huwa fi 'isati radiyah. Ya kan? Wa amman khafat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Tapi atas syafaatnya Nabi, orang tuh masuk surga apa? Langsung bi ghairi hisab, enggak pakai dihisab. Harusnya ditimbang amalnya. Jadi ibarat kalau kita kasih gambaran, orang mau masuk ke luar negeri, ditanya sama penjaganya, surat-suratnya tidak lengkap. Kebetulan yang jadi ketua rombongan orang penting, terus ngomong sama penjaganya, sudah ini rombongannya saya ini, tidak usah pakai diperiksa. Oh ini rombongannya, iya sama rombongan saya, oh, udah lolos masuk. Begitu juga nanti kelompok orang yang harusnya ditimbang amalnya, tapi karena Nabi memberikan syafaat, orang itu langsung masuk surga, yadkhulunal jannah bighairi hisab. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, syafaatnya Rasulullah dapat membebaskan orang, ini belum masuk neraka, belum masuk surga. Seharusnya dia harus diazab dulu. Orang Islam ini kalau mengucapkan la ilaha illallah itu semua masuk surga. Tinggal nanti masuk mampir dulu apa enggak.
Ini orang seharusnya mendapatkan azab, berhak mendapatkan azab, tapi dengan syafaatnya Nabi, orang ini tidak mendapatkan azab, langsung dimasukkan ke dalam surga. Ini syafaatnya Nabi yang ketiga. Kemudian yang keempat, syafaatnya Nabi, kata Imam Nawawi, orang ini sudah masuk neraka. Ada kan riwayat hadis yang mengatakan ada seorang yang umatnya Nabi Muhammad masuk ke neraka, kemudian Nabi ada mengatakan, ya Muhammad, ada umatmu yang sudah masuk neraka, selamatkan. Terus Nabi menyelamatkan umat yang sudah masuk ke dalam neraka. Jadi Nabi juga bisa memberikan syafaat orang yang sudah masuk ke dalam neraka kemudian dikeluarkan oleh Nabi. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, syafaatnya Nabi adalah bisa memasukkan orang ke dalam surga. Orang ini sudah masuk surga, tapi surganya tingkat yang paling rendah. Dengan syafaatnya Nabi bisa mengangkat orang ini masuk surga di atas yang lebih tinggi. Karena surga itu kan bertingkat-tingkat, Pak, ya, bertingkat-tingkat. Umpamanya di tingkat 7, Nabi bisa mengangkat orang ini dari surga yang tingkat 7 naik ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Itu syafaatnya Nabi. Nah, ini jadi yang terpenting, ya, sebagai kesimpulan apa yang saya sampaikan di sini, maka marilah kita memburu syafaat. Memburu syafaat. Salah satunya cara memburu syafaat dijelaskan oleh Nabi. Yang pertama, inna awlan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum aliyas shalah. Yang paling dekat, yang paling cepat mendapatkan pertolonganku adalah orang yang paling banyak berselawat kepadaku. Itu cara kita mendapatkan syafaat, termasuk mengadakan peringatan Maulid. Yang kedua, ketika para sahabat datang kepada Nabi, wahai Nabi, bagaimana engkau mengenaliku? Sedangkan nanti di yaumil mahsyar, dari umat Nabi Adam sampai umatnya Rasulullah ila yaumil qiyamah, bagaimana engkau bisa mengenali daripada umatmu yang akan mendapatkan pertolonganmu? Maka Nabi menjawab dengan tegas, sesungguhnya dari umatku itu nanti akan ada pengenalnya, seperti panitia ada pengenalnya. Dari mana pengenal itu didapati, kata para sahabat, ya Rasul? Dari bekas wudhu yang mereka lakukan di dunia ini. Panjenengan sholat, basuh wajah, tangan, kaki, itu nanti akan jadi cahaya, namanya cahaya ghurratan muhajjalin. Nanti Nabi akan melihat, oh ini orang-orang yang berhak dapat tolongan, karena di dunia dia dulu wudhu, mungkin sholatnya tidak sempurna tapi dia ada bekas wudhunya ini. Itu nanti Nabi sama Nabi ditolong. Berarti orang yang tidak sholat sama sekali, maka dia tidak akan mendapatkan syafaat sama sekali, walaupun dia masuk surga dulu, karena Nabi mengerinya dari tanda-tanda tadi itu. Dan tentunya dengan berbagai macam amalan-amalan, termasuk sedekah, termasuk kita menyantuni anak yatim dan lain sebagainya, sebagai cara kita untuk mendapatkan syafaat. Mudah-mudahan, ya, pengajian yang barokah ini kita mendapatkan manfaat, dan mudah-mudahan kita menjadi ilmu yang bermanfaat hingga kita mendapatkan sisa umur kita, mengisi hari-hari kita dengan berharap mudah-mudahan amal ibadah kita diterima dan kita mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.